Bang, spill dong bocap yang cocok untuk nyanggong di darat dan di air, amfibi gitu. Oke, yang larasnya bisa diganti untuk passer. Oke, berarti ini buat unitnya itu aslinya ya unit-unit biasa, cuma pengennya ditambahin untuk laras passer, jadi bisa digunakan untuk main passer juga. Terus berikut harga dan spesifikasinya. Oke, ini ada tambahan lagi teman-teman, kalau ada yang bumper lipat. Ini jadi satu persatu pertanyaan itu tadi sudah terfilter teman-teman. Jadi sebenarnya tadi saya untuk pertanyaan pertama untuk unit bocapnya itu sudah terbayang untuk semua bocap, tapi karena ada popor lipatnya, jadi kita mungkin nanti cuma bisa spill salah satu unit yang sudah popor lipat. Sebenarnya untuk popor lipat itu bisa sih di custom sendiri untuk unitnya, tapi itu nanti juga perlu menyesuaikan, terutama untuk bagian dari kecocokannya. Oke, mari kita bahas di video kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop, salah satu tempat yang mungkin bisa jadi salah satu juga buat teman-teman kalau pengen cari unit dengan harga-harga yang masih tergolong harga pelajar, harga murah, dan untuk bagian dari spesifikasi masuk ke spesifikasi kelas tinggi, atau biasa disebut sultan ya katanya ya. Oke, karena itu tadi ada bagian dari popor lipat untuk pertanyaannya. Bentar, siapa macamnya hari aku dari Jun Peter 3920. Maka dari itu saya bakal langsung keluarin untuk unit yang popor lipat. Ya, unitnya ini untuk unitnya. Kalau yang sudah popor lipat, oke. Tapi kalau teman-teman pengen cari unit pasar biasa, kita juga ready. Ada dua model. Ada yang pakai tarikan itu, cancel kokang. Ini unitnya satu. Ada juga yang pakai kayak ada tarikan treknya teman-teman. Begini. Ini juga pasar. Jadi full pasar untuk unitnya, tapi ya nanti bisa digunakan untuk penggunaan darat untuk unitnya ya. Nah, seperti ini pasar. Ini juga pasar untuk unitnya. Oke ya. Ini untuk bagian dari panjang laras, dia pakai panjang 70 cm. Bagian dari larasnya termasuk panjang karena dia ya untuk menopang berat bagian dari pelurunya. Maka dari itu pasar lebih sering dimodel dengan model laras yang panjang. Ini kalau tak berdiriin, wuyuh, ini buat perang di dalam air sudah enak teman-teman. Gantinya pedang, oke ya. Panjang banget untuk bagian dari larasnya ini ya. Untuk bagian dari spesifikasi itu sama, untuk penggunaannya pun juga sama ya, untuk ngincar ikan. Kalau unit ini dan ini salah satu ada yang pakai laras kuningan, kalau nggak salah yang ini yang pakai tarikan. Kalau nggak salah dia kemarin pas waktu saya buka itu larasnya kuningan, cuma kalibernya di atas 4,5 untuk yang unit ini. Jadi untuk penggunaan nanti lebih disarankan ya. Ada 3 track untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan disarankan nanti untuk nyari bagian dari pasarnya ya, agak sulit ya, mata pasarnya. Oke, panjang 70, laras kuningan kalau yang ini. Tapi untuk bagian dari serombongnya dia pakai serombong laras, modelnya pakai model putih chrome untuk bagian dari warnanya. Bahannya stainless. Oke, ngono ya Pak ya. Oke, terima kasih. Untuk bagian dari ya modelnya kayak gini, nanti tinggal masangin untuk bagian dari tempat gulungannya di sini. Di ujungnya kalau OD-nya ini OD kurang lebih di OD 16-18. Nanti bisa dicek juga. Seumpama teman-teman order untuk unit ini, sekalian kita cari ukuran yang pas untuk bagian dari ujung larasnya. Oke ya. Untuk unitnya ini pakai tabung 500 cc untuk unit yang ini. Jadi untuk penggunaan sudah termasuk oke untuk penggunaannya. Coba ya, ini anginnya di 2300 PSI. Kakean. Bentar. Nah, ada 3 track teman-teman untuk unit yang saya pegang. 1, 2, ya. 3 track tarikan. Ada yang warna merah, cuma yang warna sudah dipakai. Tuh 2. Nah ya 3 ini. Oke ya. Unitnya jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan karena dia ada 3 track. Untuk pengurangan makan anginnya per PSI-nya coba dulu. Masuk kencang untuk unitnya. Makan di 50 PSI-an. Ya, nanti bisa digunakan lebih sih untuk 50 PSI, cuma soalnya ini tadi untuk bagian dari pengurangan anginnya itu kecil juga. Itu dari pengurangan anginnya. Oke ya. Ini kalau manometernya posisi ada di sebelah kiri, nah, kayak gini. Bubbler ada di sebelah kanan. Ini unitnya sudah siap digunakan full untuk nyari ikan. Ya, jadi
tidak bisa untuk digunakan mencari burung, karena kalau kita paksa buat nyari burung ya dapat juga, nanti kita masukin bagian dari mimisnya lewat apa. Soalnya karena unit passer ya, dia itu bagian dari pemasukan mimis kan lewat ujung paling tinggi nih. Nah, ujung larasnya dari depan, habis itu disogok, ditusuk pakai besi yang seukurannya, untuk bagian dari ukurannya ya, tusuk sempret sampai mentok di dalam, habis itu kita kokang. Dan untuk bagian dari penggunaan penyetingannya saya juga agak bingung, soalnya saya mancing pun juga pakai pancing-pancing biasa, pancing apa itu, ada bait casting, ada juga casting biasa kan untuk pancing kan. Saya pakai yang model gulungan biasa ya, boh itu lari ya ujungnya ya. Udah lama nggak mancing juga soalnya ya. Dan untuk penggunaan pasar saya juga masih bingung, terutama untuk bagian dari zeronya ya. Bagaimana zeronya pun saya juga agak bingung untuk penggunaannya. Dan untuk teman-teman yang suka main pasar, ini unitnya sudah ready. Yang kemarin menanyakan pasar ya, ini unitnya ready. Untuk unitnya yang pasar ready saja, punya kita masih ada 10 unitan pasar. Jadi buat teman-teman kalau pengen ambil unit pasar, nanti kita siap kirim. Ada yang modelnya seperti ini ditarik, ada juga yang pakai model biasa, modelnya itu kayak ya tarikan untuk bagian dari cancel kokangnya. Bagian dari spesifikasi itu sama saja. Coba ini ya. Wih, oh ini ada 2 track. Tuh 2. Ya ini ada 2 track. Kalau yang ini dia pakai ngandelin untuk bagian dari tarikan di cancel kokangnya ya, ini ya. Untuk bagian dari rel ini ya beda. Untuk rel tele yang ini tadi yang pakai tarikan tuas trek tarikan, ini dia itu pakai rel tele 22, kalau yang ini rel 11. Untuk warnanya sama sebenarnya, yang ini itu juga ada yang warna merah juga. Pengerjaan sudah CNC penggunaan dari pengerjaan mesinnya. Itu bagian dari permainan power masih maju mundur biasa, belum bisa ditekuk, nanti bisa saja diganti ya, bisa saja penggantiannya ya. Oke, karena penggunaan pasar itu nanti pastinya nyanggongnya di darat kan untuk penggunaannya, nggak mungkin kita nyebur di air, karena itu nanti lebih ke ketapel ikan yang modelnya panah kalau sering digunakan seperti itu, yang penggunanya seperti itu. Oke, kita bahas yang ini ya. Itu unit bocap sebenarnya yang model taktikal kayak gini, yang lebih cocok digunakan untuk penggunaan popor lipat. Dan popor lipat pun sebenarnya teman-teman bisa custom sendiri untuk unitnya, jadi nggak harus unit ini untuk unitnya. Nanti teman-teman bisa pakai unit-unit yang lainnya, seperti unit-unit bogel di model popor lipat, atau mungkin unit yang seperti ini. Mana tadi? Unit yang seperti ini. Nah, ini bocap biasa kan ini. Ini sebenarnya untuk popor lipatnya bisa di custom sendiri untuk popor lipatnya. Nanti mungkin ada tambahan terutama untuk bagian dari pengerjaannya, jadi kirim agak lama. Terus untuk penggunaan dari bagian lipatannya nanti yang menyesuaikan juga. Karena untuk unit yang model seperti ini kan dia itu bagian dari powernya cuma maju mundur biasa, jadi nanti menyesuaikan ke bagian posisi setelan powernya. Dan ini nggak terlalu berpengaruh untuk bagian dari power lipatnya. Nah, dia nanti kan untuk bagian dari permainannya lebih enak karena kita bisa ngelipat untuk popornya, sehingga untuk bagian dari unit yang kita bawa, terutama ketika kita berburu, pastinya juga lebih banyak lagi aksesorisnya. Oke ya. Untuk bagian dari spesifikasi nanti teman-teman bisa lakukan perubahan sendiri untuk bagian dari penggunaan unitnya. Kalau bocap biasanya itu nanti teman-teman ada 2 pilihan, terutama di bagian tabung. Bisa pakai tabung yang model bogel, bisa juga pakai tabung yang model standar. Kalau standar biasanya itu rata-rata di ukuran 460 PSI, kalau nggak gitu di 500 PSI. Oke ya, itu bagian dari ukuran tabung. Tapi ada juga yang di atas itu, ada yang di 600 sampai 700. Kok PSI cc? Ya Allah. 5 bagian sampai 500 cc, 460 cc itu masuk standar. Terus untuk bagian dari yang di atasnya itu bisa saja kita masukkan ke bagian ukuran gede juga. Karena untuk bagian dari tabung kan ada beberapa model ukuran, terutama ada juga beberapa model merek. Untuk ukurannya ya seperti itu tadi, ada yang 460, ada yang 500, ada yang 600, ada yang 700 cc, ya seperti itu tadi. Kalau model mungkin ada di bagian ujungnya. Kalau ujung tabung bocap itu ada yang modelnya dia itu trapeze, jadi untuk jenongnya ini, jenong depannya itu nggak ada. Ya kayak botol minum, ya seperti itu untuk modelnya. Posisi belakang botol minum, seperti itu tadi untuk modelnya. Kalau untuk bagian dari laras, untuk unit-unit yang seperti ini, terutama untuk pengguna, nanti seumpama digunakan, dialih fungsikan di penggunaan pasar,
ya itu nanti juga termasuk sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Mau dikasih laras 1 meter pun juga nggak apa-apa kalau kuat buat nyanggongnya nanti, buat megangin unitnya itu nggak, kalau kita kuat juga apa-apa pakai laras 1 meter. Soalnya untuk bagian dari passer kan kita nggak terlalu mengandalkan untuk bagian dari serombong larasnya. Ini serombong laras bisa kita lepas umpama kita pengen gunakan di full laras passernya. Kalau pengen nanti bisa dilepas saja untuk bagian dari serombong laras. Yang penting nanti untuk bagian dari posisinya itu posisi masuknya laras yang masuk ke sini, dari sini ke dalam sini yang paling penting, nanti ukurannya itu harus pas dengan ukuran unit kita. Terus untuk bagian dari panjangnya terserah teman-teman. OD ukuran biasanya itu paling kecil di OD 13, rata-rata penggunaan di OD 13. Kalau nggak gitu mungkin nanti di OD 14 untuk penggunaan larasnya. Kalau ini unitnya itu karena unit ini pakai ukuran standarnya itu di OD 13 kalau di kita. Untuk penggunaan unitnya seperti ini itu rata-rata di OD 13 untuk unitnya. Ini larasnya itu kalau panjangnya itu dipanjang 60 cm. Bahannya seamless. Terus untuk bagian dari alurnya masih alur 12. Kalau alur passer kan alur kosong. Ya alur polos. Jadi seumpama unit ya kita ambil kayak pipa saja. Jadi nggak ada ulirnya. Walaupun ada ulirnya itu nanti mungkin kayak rel masuk bagian dari ekor passernya. Oke, kayak gitulah ya. Untuk bagian dari penggunaan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena untuk unit passer kan bagian dari ujungnya kan nggak ada dratnya nanti. Di nggak mungkin juga dipasang peredam. Oke ya, untuk unitnya seperti itu tadi. Kalau pembahasan kita mengenai larasnya, tabung terserah dengan teman-teman. Bisa pakai langsung unit seperti ini. Cuma nanti kalau yang passer utuh nggak bisa digunakan untuk darat. Kalau unit darat nanti bisa digunakan untuk passer, tapi nanti untuk bagian dari larasnya ya bisa kita sesuaikan juga. Nanti ya melepas lah. Untuk bagian dari larasnya pastinya nanti kita ngelepas. Oke ya. Untuk penggunaan unit-unit yang seperti ini tuh untuk bagian dari penggunaan passer. Kalau kita bandingkan antara unit yang seperti ini, nah, ini aja deh, yang murah ini. Ini harganya 2.950.000. Ini semi CNC grade A. Kalau yang grade B di 2.850.000 untuk unitnya. Kalau unit yang ini tadi di harga 3.600.000 itu nanti sudah set dengan mata passer, gulungan, dan juga senarnya. Nanti kita pastinya menyesuaikan untuk bagian dari ukuran kaliber passernya. Oke ya. Kalau yang ini 4,5, kalau yang ini tadi lebih dari 4,5 yang serombongnya putih. Ya, itu nanti jadi ukurannya kalau kita hitung secara manual. Aduh. Unitnya saja itu kurang lebih di 3.300.000-an untuk unit yang passer. Oke ya. Jadi untuk penggunaan full passer. Kalau unit yang seperti ini kan kita mainnya tadi di harga 2.950.000. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan mata passer, mungkin nanti kalau set isi 5 kurang lebih di 80.000, kurang lebih ya. Jangan salahkan saya nanti kalau umpama ada kekeliruan. 80 sampai 100 isi 5. Terus tambah gulungan senar. Senar sebenarnya tergantung teman-teman sih. Kalau teman-teman punya senar sendiri, asal senar PE itu nanti bisa saja teman-teman gunakan untuk penggunaan passer. Kalau ngejar di ukuran ikannya, ukuran 028 itu sudah termasuk bagus banget untuk penggunaan di 10 sampai 15 kilo masih bagus banget. Kalau teman-teman pengen pakai di 3 0,30 itu nanti sudah bagus. Ya bagus banget. Sampai mungkin untuk penggunaan laut bisa sih sebenarnya untuk passer penggunaan laut, cuma ya jarang juga untuk bagian dari playernya atau pemainnya. Jadi maka dari itu kalau mungkin teman-teman punya sebuah ide bikin komunitas passer laut, nanti juga mungkin bisa direalisasikan, karena juga termasuk jarang teman-teman untuk bagian dari penggunaan passer di laut. Mungkin di muara sungai, kalau nggak gitu di sungai untuk penggunaannya kan rata-rata ya. Oke. Untuk bagian dari apa nih chamber, kalau unit yang ini kan masih semi CNC, beda dengan unit ini tadi. Kalau unit ini ya, kalau yang unit ini tuh dia pakai chamber monolight. Kalau yang ini bisa dikatakan gimana ya, untuk model chambernya saya agak bingung kalau passer. Dia bertumbuk soalnya. Ini kan kita nanti mengandalkan tuh bagian dari posisi angin masuk yang ada di sini kan. Jadi nanti langsung ketampung di sini anginnya, terkompresi naik ke atas, habis itu dia bakalan keluar. Model chambernya apa ya? Kayak unit monster teman-teman untuk bagian dari chambernya ini beneran. Ya bertumbuk kayak gini untuk chambernya. Jadi untuk bagian dari modelnya saya juga agak bingung. Kalau penggunaan passer terutama untuk unit bocap bisa saja. Dia pastinya lebih irit untuk penggunaannya. Kalau kita bandingkan dengan ukuran yang seperti ini sebenarnya bisa teman-teman untuk digunakan di passer juga.
Ya, cuma untuk bagian dari larasnya nanti yang custom. Soalnya laras UD13 yang alur polos di kita jarang meledikan. Soalnya kita takut larasnya itu apa ya jenis karatan ya. Karena untuk seamless itu kalau lama nggak digunakan dia itu bakal cepat ngarat. Beda dengan kuningan. Untuk ketahanan korosinya itu beda untuk unitnya. Oke, sebenarnya untuk setiap unit itu semuanya bisa. Tapi kalau pengen ngejar untuk bagian dari iritnya nanti bisa digunakan ke bagian bocap. Oke. Untuk unit ini ya. Karena untuk penggunaannya dia itu perubahan laras, berarti untuk unitnya itu pastinya nanti kita ya kokang manual. Bagian dari mimis masuk dari atas, dorong ke bawah, ya baru digunakan untuk penggunaan pasar. Ya umumnya lah ya teman-teman ya, seperti penggunaan senapan-senapan angin seperti biasanya kalau unit-unit seperti ini. Tapi kalau dibandingkan dengan keiritannya, kalau teman-teman ambil unit yang seperti ini ya, ini kan memang digunakan untuk nerobos udara. Penggunaannya malah lebih ya irit yang ini tadi, yang full passer kalau dibandingkan dengan unit ini. Tapi kalau kita gunakan untuk penggunaan passer ya cocok saja, terutama untuk pergantian laras untuk unitnya, karena ya pastinya fleksibel, bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya, sekalipun setiap mau ganti tempat sasaran yang mau kita sasar itu harus ganti untuk larasnya, terutama untuk kalau penggunaan air ya ganti ke laras polos, penggunaan darat ya pakai laras beralur, yaitu ya seperti itu tadi. Kalau bagian dari seluruhannya itu sama saja untuk setiap unit yang pengen dipakai itu sama saja. Jadi untuk penggunaan ya seperti itu tadi untuk penggunaannya. Jadi kalau unit-unit yang seperti ini, sekalipun teman-teman untuk bagian dari laras polosnya itu nggak sesuai dengan spesifikasi unit ini, jadi untuk panjangnya itu nggak sama kayak laras aslinya, itu bisa saja, boleh saja untuk penggunaannya. Dan untuk bagian dari tabung kalau pengen ngupgrade ya nggak apa-apa juga untuk penggunaannya. Dan untuk bagian dari penyetingan pastinya berbeda. Jadi disarankan ambil 2 teleskop. Satu teleskop untuk penggunaan di darat, satu teleskop untuk penggunaan di air untuk unitnya. Oke. Bagian dari popor bisa di custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, karena nggak semua unit itu gimana ya, untuk penggunaannya itu nggak semua unitnya itu cocok di penggunaan lipat. Kadang-kadang untuk unitnya itu memang dikhususkan untuk popor lipat, karena ya untuk unitnya memang bagian dari setelan powernya itu kecil untuk penggunaannya. Kadang ada juga untuk bagian dari penggunaan yang memang di model seperti popor yang seperti ini ya. Minusnya untuk popor lipat itu dia sebenarnya untuk bagian dari setelan powernya kita nggak terlalu leluasa untuk mengaturnya, karena untuk setelan power dari popor lipat ya bocap unit-unit yang berpopor lipat itu pastinya untuk bagian dari setelan power dia itu pendek, nggak sepanjang unit yang seperti ini ya. Karena yang pertama bidang dari tempat lipatnya itu dia ya memang terbatas untuk bagian dari maju mundurnya, kecuali untuk bagian dari lipat belakangnya ini dia itu panjang, itu beda. Kok angel dah? Oh iya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan, oh ini masih bisa sih. Seumpama lubang yang belakangnya ini lubang-lubang yang agak gede. Terus untuk bagian dari penggunaan ya tetap rawan juga sih untuk unit yang popor lipat ini kalau kita kecilin banget untuk bagian dari setelan powernya. Karena bisa jadi terkendala masalah pertama, bagian dari lipatan popornya ini nggak bisa balik. Kalau untuk bagian dari setelan powernya ini terlalu ke belakang, terlalu kendor. Oke ya. Jadi untuk bagian dari popor lipat minusnya itu sih. Untuk bagian dari pengaturan setelan power kita nggak bisa leluasa seperti unit-unit yang popornya biasa seperti ini. Nah, nggak bisa leluasa seperti ini. Kalau kita bandingkan panjang setelan powernya pastinya lebih panjang yang ini. Bautnya ya, baut setelan powernya, tempat kita muternya itu. Kalau bandingkan yang ini ya kalah jauh untuk panjangnya, karena untuk unit ini kan dia lebih main di ringkas dan juga power. Kalau yang popor lipat, kalau yang unit ini fleksibel ya, walaupun untuk ringkasnya nggak bisa sih dikejar bagian itunya ya. Oke ya, selesai sih kayaknya. Coba tak baca lagi untuk pertanyaannya. Harusnya sih selesai. Yang cocok untuk nyangkong di darat dan amfibi, nanti bisa ambil unit yang predatoran. Iya, unit bocap-bocap yang model taktikal seperti ini. Untuk bagian dari tabung terserah teman-teman. Untuk bagian dari tabung itu nanti kalau teman-teman ambil unit yang model bogel, bagian chamber dan juga tabung nantinya juga menyesuaikan, dan juga larasnya kalau penggunaan yang di darat. Jadi untuk penggunaan jarak jauh nggak bisa kurang untuk unit yang model bogel.
Kalau teman-teman ambil yang unit seperti ini, oke, untuk bagian dari tabung gede, untuk bagian dari chamber gede juga, sehingga power dia juga gede, menyesuaikan dengan model bentuknya. Oke, nyambung di darat dan amfibi, ya terjawab lah untuk pergantian larasnya tadi. Harga dan spesifikasinya untuk unit-unit bocap itu tergantung sebenarnya, tergantung pengerjaan dan tergantung grade-nya, iya, sama seriesnya. Kadang-kadang ada unit yang bocap Predator semi CNC grade B tapi seriesnya tertentu, itu beda juga dengan unit yang grade B dengan series yang biasa untuk harganya. Jadi nggak bisa saya sebutkan, cuma menyebutkan untuk ini saja tadi. Kalau yang grade B itu kita di 2.850.000, kalau yang A dijual 2.950.000. Ya, sebenarnya itu penggunaan di pasar itu unit yang model kayu seperti ini. Ya, resiko kayak juga. Unit yang model kayu seperti ini itu bisa saja untuk penggunaan dari pasar. Tapi karena itu tadi ada sebuah kalimat, kalau ada yang bisa dilipat, berarti unit ini nanti tadi gugur untuk penggunaannya. Oke, selesai untuk video kali ini. Moga-moga terjawab ya, moga-moga juga bisa sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan angan-angan Pak E tadi ya, untuk bagian dari pertanyaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen order pasar, kita ready. So, nanti untuk harganya, ya nanti lebih baik teman-teman tanyakan kepada adminnya. Soalnya untuk bagian dari harga pasar saya agak susah untuk menghafalnya. Oke ya, seperti tadi, karena untuk unit saja dan untuk unit yang lengkap itu juga beda untuk harganya. Bahkan untuk bagian dari perlengkapannya itu juga beda. Perlengkapannya itu juga beda untuk bagian dari penggunaannya. Oh ya, untuk pengiriman nanti kita nggak bisa ngasih tusukan buat mimis ya. Kalau dikirim nanti saya juga bingung kalau seumpama ada mimis nyangkut di unit senapan angin yang saya tes. Cuman maaf, kalau teman-teman order pasar seperti ini, menanyakan untuk bagian dari pendorong dari atas, itu nanti belum bisa kirim karena itu tadi bagian dari penusuk mimisnya cuma satu di toko. Jadi seumpama nanti teman-teman pengen order, ya lebih baik nanti bisa ditanyakan ke sana, ke tempat bengkel terdekat di rumah teman-teman. Pasti ada untuk bagian dari pendorong mimisnya. Oke ya, segini saja untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.